nanti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Maca di rumah. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, pada pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas materi kelas 7 di semester genap, yaitu tentang memainkan alat musik campuran. Adapun peta konsep pembelajaran yang akan kita bahas adalah yang pertama, bermain alat musik ansambel, kemudian teknik bermain alat musik, kemudian alat musik itu sendiri terbagi atas beberapa. Yang pertama adalah alat musik ritmis, alat musik melodis, alat musik harmonis, dan kelompok alat musik. Nah, pada semester yang lalu anak-anakku sudah kita sudah pelajari tentang ini, akan tetapi pada semester ini lanjutan dari materi di semester 1 sebelumnya. Nah, pada bab ini kita akan belajar tentang memainkan alat musik campuran. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah anak-anak Maca di rumah mengikuti pembelajaran ini adalah yang pertama, mengidentifikasi keragaman warisan budaya, terutama lagu-lagu dan musik daerah. Kemudian yang kedua adalah melakukan asosiasi alat musik dari daerah-daerah di Indonesia dengan gaya dan keramah-tamahan masing-masing suku bangsa. Dan yang ketiga adalah memainkan musik ansambel lagu daerah di Indonesia. Jadi sebentar pada pertemuan kita hari ini, Ibu akan memutarkan sebuah video pembelajaran tentang memainkan alat musik ansambel lagu daerah, salah satu contoh lagu daerah. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah memainkan alat musik melodis lagu daerah. Nah, keempat tujuan pembelajaran ini akan kita capai dengan melihat tadi atau mengikuti pola pembelajaran atau konsep pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi di slide sebelumnya. Yang ini tentang peta konsep pembelajaran kita, yaitu terlebih dahulu kita juga harus dulu mengetahui apa itu musik ansambel, kemudian teknik bermain alat musik, dan pembagian alat musik itu sendiri harus kita ketahui terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lanjut anak-anak Maca. Jadi kata ansambel di sini adalah kata yang berasal dari bahasa Prancis yang artinya bersama-sama. Jadi, musik ansambel bisa dikatakan adalah bermain musik secara bersama-sama dengan menggunakan beberapa alat musik. Sebentar akan kita bahas satu persatu karena dalam bermain musik ansambel ini sebentar terbagi atas dua bagian. Nah, dalam bermain musik ansambel tidak hanya keterampilan yang dibutuhkan ketika kita akan bermain musik ansambel, akan tetapi diperlukan yang namanya keharmonisan dan kekompakan dalam bermain musik ansambel karena kita berkelompok. Itu yang harus diketahui. Nah, selanjutnya musik ansambel di sini seperti Ibu tadi bilang bahwa musik ansambel di sini terbagi atas dua jenis berdasarkan jenis alat musik yang digunakan. Yang pertama adalah ansambel sejenis dan yang kedua adalah ansambel campuran. Nah, musik ansambel sejenis adalah salah satu bentuk penyajian musik ansambel dengan menggunakan alat-alat sejenis. Jadi alat-alat yang digunakan, alat-alat musiknya yang digunakan itu sejenis atau sama. Contohnya ansambel recorder, ansambel gitar, ansambel angklung, dan seruling misalnya. Seperti pada contoh gambar yang Ibu berikan, bisa anak-anak Maca lihat bahwa di situ ada dua foto
yang sedang bermain musik ensemble. Ada yang bermain musik ensemble seruling yang ini, kemudian yang di sebelahnya lagi adalah bermain musik ensemble angklung. Jadi itu pengertian dari musik ensemble sejenis. Sekarang yang kedua, musik ensemble campuran. Jadi musik ensemble campuran adalah salah satu bentuk penyajian musik ensemble dengan menggunakan beberapa alat musik. Jadi beberapa, contohnya ensemble pianika, gitar, triangle, dan lain-lain. Nah, pada contoh yang pertama, di sini menggunakan beberapa alat musik, ada menggunakan pianika, ada yang menggunakan gitar, ada yang menggunakan seruling. Akan tetapi ini satu musik atau satu lagu. Kemudian yang kedua sama contohnya, ada yang menggunakan gendang, ada yang menggunakan gitar, ada yang menggunakan pianika. Makanya ini adalah disebut alat musik ensemble campuran. Oke, sampai di sini anak-anakku paham untuk materinya. Jadi sebentar silahkan ditanyakan apa-apa yang perlu ditanyakan untuk materi kita pada hari ini. Sekarang kita sudah masuk di menampilkan musik ensemble. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui dalam menampilkan musik ensemble setelah kita bahas tadi terpanjang lebar tentang apa itu musik ensemble dan pembagian musik ensemble. Sekarang tiba kita di menampilkan musik ensemble itu sendiri. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui untuk menampilkan musik ensemble adalah kita harus mengetahui pembagian alat musiknya. Jadi yang pertama adalah alat musik ritmis. Apa itu alat musik ritmis? Nah, jadi di sini dikatakan bahwa alat musik ritmis adalah alat yang berfungsi sebagai pengiring melodi pokok. Nah, alat musik ritmis ini diantaranya ada drum, trialek, gong, gendang, dan tamborin. Nah, masing-masing ibu akan memberikan contoh gambar dari alat musik ritmis ini. Nih, yang pertama ada drum, ada gendang, dan ada gong. Anak-anakku mungkin pernah melihat alat-alat musik seperti ini. Ini disebut dengan alat musik ritmis. Nah, selanjutnya yang kedua, akan tetapi ketika kita tidak memiliki atau tidak mempunyai alat musik yang disebutkan tadi, alat musik ritmis ini bisa kita gantikan dengan alat-alat atau benda, seperti dengan melakukan tepukan tangan, ketuk, atau menggunakan barang bekas. Nah, di sini alat musik ritmis ini bisa berasal, bunyinya ini bisa berasal dari barang bekas seperti botol, kaleng, kemudian plastik yang biasanya diisi dengan biji-bijian. Anak-anakku mungkin juga pernah melihat ada orang yang membuat menghasilkan musik dari botol atau kaleng. Itu bisa disebut musiknya itu adalah alat musik ritmis namanya. Nah, sekarang yang kedua, alat musik melodis. Pembagiannya yang kedua. Jadi alat musik melodis adalah alat musik yang berfungsi membawakan melodi suatu lagu. Kemudian alat musik melodis ini diantaranya ada angklung, bonang, gitar, harmonika, dan pianika. Nah, contohnya juga akan ibu berikan satu persatu, jadi anak-anakku bisa lihat yang mana yang dimaksud. Ini yang disebut dengan bonang, yang ada kerucut-kerucutnya di atas. Dengan bonang ini biasanya teknik memainkannya ini adalah dengan cara dipukul. Kemudian ini gitar. Anak-anakku pasti tahu bagaimana cara bermain gitar. Jadi gitar di sini adalah dengan cara dipetik. Dan dari sumber bunyinya berasal dari dawai atau senar yang ada pada gitar. Kemudian kecapi. Kecapi ini cara memainkannya juga dengan cara dipetik. Kemudian dari sumber bunyinya juga adalah senar yang dimiliki. Jadi ini yang memiliki senar. Oke, selanjutnya kita lanjut di pembagian yang ketiga adalah alat musik harmonis.
Di sini alat musik ini biasanya digunakan untuk melodi pokok suatu lagu atau mengiringi lagu. Jadi yang termasuk contoh musik harmonis adalah piano, keyboard, gitar, sasando, dan sitar. Jadi masing-masing contohnya ada. Jadi yang termasuk ini adalah musik pengiring lagu. Melodi pokoknya lagu biasanya diiringi dengan menggunakan piano, keyboard, gitar, sasando, dan sitar. Nah, ini contohnya. Ada gambar piano dan keyboard. Yakin pasti anak-anakku pernah melihat, anak-anak maca di rumah pernah melihat yang namanya alat musik ini. Jadi ini disebut dengan alat musik harmonis. Ini ada gitar, sasando, dan sitar. Baik, sampai di sini dipahami, mudah-mudahan dipahami dengan baik, dan bisa sebentar ketika ada yang tidak dipahami silahkan ditanyakan. Nah, untuk yang terakhir penyempurnaan materi kita pada hari ini, jadi salah satu contoh yang Ibu berikan di sini adalah bermain gitar. Jadi di sini dikatakan bahwa gitar itu adalah salah satu alat musik chordofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai atau senar. Kemudian, gitar adalah alat musik yang praktis dan mudah dibawa sehingga banyak orang yang menggunakan gitar untuk menghibur dimanapun dan kapan saja. Jadi ini adalah pengertian dari kata gitar. Jadi musik adalah alat musik chordofon yang sumber bunyinya itu berasal dari dawai atau senar yang dihasilkan. Nah, alat musik gitar ada yang elektrik dan ada yang akustik. Jadi anak-anakku mungkin yang mana itu Bu yang dimaksud dengan elektrik? Jadi yang dimaksud dengan elektrik itu adalah alat gitar yang menggunakan energi listrik untuk menghasilkan bunyi yang lebih bagus. Kemudian akustik. Akustik di sini adalah yang tidak memerlukan energi listrik. Alat musik gitar akustik memiliki 6 dawai. Jadi yang akustik di sini memiliki 6 dawai. Sebentar Ibu perlihatkan contohnya. Kemudian dari dawai tersebut adalah dawai nada 1 bernada E, kemudian dawai 2 bernada B, dawai 3 bernada G, dawai 4 bernada D, dawai 5 bernada A, dan dawai 6 bernada E. Jadi ini alat musik gitar akustik itu memiliki 6 dawai, dan masing-masing dawainya ini memiliki nada masing-masing. Nah, ini salah satu gambar yang Ibu bisa berikan. Jadi senar 1 berada di paling bawah ini. Kemudian dia menghasilkan nada E. Kemudian senar kedua, di atasnya senar ke pertama tadi, dia adalah menghasilkan nada B. Dan begitupun seterusnya sampai di senar 6. Senar 6 ini adalah paling atas ini, dia menghasilkan nada E. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memutarkan video contoh chord dan suara gitar. Tunggu. Anggap plastik nih. Ya, sudah nih, sudah. Oke. Nah, setelah melihat video chord gitar, nah sekarang kita dengarkan chord lagu Soleram dari daerah Riau dengan memperhatikan tangga nada yang dimiliki. Untuk video kedua. Nah, setelah pembelajaran ini berakhir, sebelumnya Ibu meminta apakah ada pertanyaan atau hal-hal yang tidak dipahami tentang materi kita pada hari ini? Silahkan ditanyakan. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Jadi rangkumannya, anggaplah ada yang bertanya. Saya kira mungkin ada yang bertanya toh. Jadi dengan selesainya Ibu menjawab pertanyaan dari Ananda ini, Ibu akhiri pembelajaran kita dengan membuat rangkuman pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi setiap alat musik, instrumen memiliki ciri dan karakter tersendiri dalam memainkannya. Jadi Ibu tadi sudah menjelaskan ada yang dipetik, ada yang ditiup, dan ada yang dipukul. Nah, teknik memainkan alat musik yang ditiup seperti recorder memerlukan pernapasan yang baik. Jadi ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan di semester 1. Ibu masih ingat bahwa kita mempelajari teknik-teknik pernafasan. Di teknik pernafasan itu ada 3. Ada pernapasan perut, ada pernapasan dada, dan ada pernapasan diafragma. Ibu sudah menjelaskan panjang lebar di semester 1 bahwa pernapasan yang paling ideal digunakan oleh seorang penyanyi adalah pernapasan diafragma. Nah, alat musik dalam permainan ansambel menurut fungsinya ada kelompok alat musik ritmis, ada kelompok alat musik melodis, dan ada kelompok musik alat musik harmonis. Untuk menampilkan permainan musik ansambel yang baik, diperlukan keuletan dan kekompakan serta rasa tanggung jawab dan rasa pantang menyerah untuk suatu penampilan yang baik atau maksimal. Nah, sekian materi pada pagi hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Salam maca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.